Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terakhir saya mohon kepada Prof. Hasanuddin untuk memberikan pengayaan. Silakan Prof. Hasan. Di-unmute dulu. Di-unmute dulu. Oke. Ya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih ini untuk presentasi yang mencerahkan ini ya dari banyak pihak, terutama tadi dari Mas Suyanto ya dari Jogja ya. Terus terang saja, saya coba tadi cari-cari info kalau di ITB ini yang mirip-mirip startupnya kayak Mas Suyanto nih nampaknya belum ada ya. Jadi kelihatannya kalau dalam konten kreator sampai nembus Hollywood, ITB pun saya pikir kita belum ya. ITB memang kita banyak startup juga, tapi di bidang-bidang yang bukan seperti Amikom ya, Mas Yanto. Kita banyak di memang infrastruktur, teknologi ya, uh, ya terkait dengan pertambangan minyak gas yang begitu-begitulah ya. Tapi ini menarik yang dikatakan Mas Yanto ini menarik. Saya kalau ke Jogja nanti kalau bisa pengen sowan juga ini ya ke Amikom ya. Siap, Jadi Bro. kebetulan iya kebetulan nih Mas Yanto kami ini saya juga di MWA ITB ya. Mungkin Mas Yanto juga di MWA ya. Jadi concern kita sekarang ini bagaimana menambah pendanaan itu dari non APBN lah ya. Kita tidak mau membebani pemerintah, tidak mau membebani masyarakat ya, apalagi mahasiswa ya. Meskipun endowment fund ITB itu paling besar lah ya di antara seluruh PTNBH, tapi kita merasa masih kurang lah ya. Tapi kalau tadi saya dengar Mas Yanto apa terobosan yang dilakukan ini menarik juga ini ya. Nah, kebetulan ini tadi pagi tuh saya nemeni cucu nonton Masha and the Bear, Mas Yanto ya. Jadi kan banyak apa ya video-video anak-anak Masha and the Bear, Shaun the Sheep gitu ya, Tom and Jerry saya nonton. Nah satu episode tadi saya lihat episode Masha and the Bear itu sudah ditonton, saya hampir nggak percaya, makanya saya plot tweet lagi betul bang itu hampir 900 juta, hampir 1 miliar itu jadi memang ini industri kreatif ini yang dalam bidang animasi, film segala macam ini memang kelihatannya potensinya besar sekali nih ya. Jadi apalagi tadi uh, Mas Yanto tadi bagus sekali tuh. Jadi saya pikir di Indonesia itu sudah bisa ya. Bahkan setahu saya Ipin dan Upin itu juga konten kreatornya itu orang Indonesia kalau tidak salah itu ya. Malah tidak salah itu putri atau putranya Marisa Haque almarhumah ya kemarin yang baru meninggal ya. Jadi memang ini saya lihat mungkin perlu dilirik oleh program-program tinggi dalam pencarian dana ya di era digital ini ya. Jadi sekali lagi matur suwun ya Mas Yanto atas pencerahannya ya. Bro. Cobalah nanti saya ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman di ITB ini bagaimana ini. Kita perlu belajar lah ke Amikom ya. Uh, ini menarik ini ya. Ini memang juga topik menarik di kita di ITB ini tentang pendidikan di era digital ya. Tadi Gus Wahid sudah menjelaskan tentang revolusi industri 4.0 ya. Artificial intelligence, Internet of Things ya, blockchain, big data analysis, macam-macam lah. Tetapi kalau saya baca-baca beberapa pihak juga mulai khawatir ya. Jadi teknologi 4.0 ini memang terlalu berat memberikan konsentrasi kepada apa ya, kepada pembangunan sektor industri, usaha, ekonomi. Ya memang bagus ya. Tetapi orang mulai khawatir sekarang dengan dampaknya ke humanity ya, ke kemanusiaan. Sehingga kalau kita mulai baca-baca sekarang ini pengembangan teknologi revolusi industri 5.0 itu sudah memperhatikan aspek human centered ya. Jadi human centered 4.0 ya.
Jadi saya lihat seperti tadi yang cerita-cerita yang dibangun oleh startupnya Amikom, saya pikir itu bagus juga ya, karena human centerednya hikmah-hikmahnya itu masuk melalui cerita-cerita ya. Dan itu saya pikir tepat nanti menghadapi 5.0 ya. Dan tadi Gus Wahid juga sudah menjelaskan era disrupsi ya, ada VUCA, ada BANI ya. Memang banyak tantangannya, tapi peluangnya juga banyak ya. Dan saya kagum tadi ya, Amikom itu Mas Yanto bisa dengan cerdas melihat peluangnya meskipun ya niche application, tapi pasarnya besar sekali ya. Jadi kami pun di perguruan tinggi tadi seperti kata Pak Taufik dan Pak siapa tadi ya, Pak Fatoni ya mungkin ya. Jadi kita juga mulai kebingungan ini ya, karena zaman saya mahasiswa dulu integral lipat 3 itu susah sekali. Sekarang itu integral lipat 3 masuk ChatGPT keluar solusinya. Persamaan Bernoulli yang begitu susah, aliran fluid dynamics digambarkan, itu bisa, kalau dulu mahasiswa bisa berhari-hari itu ya. Itu dengan ChatGPT selesai itu ya. Desain pabrik, desain turbulensi di dalam terowongan segala macam ya. Tetapi yang kita khawatir mahasiswa itu kehilangan apa ya? Kehilangan original intelligence ya. Begitu laptopnya mati, baterai atau katakanlah listrik mati, itu repot ya. Makanya di ITB sekarang setidak-tidaknya di kelas saya itu sekarang kalau ujian itu semua laptop, semua HP kumpulkan ke depan. Kita tidak mau mereka menggunakan uh, bantuan artificial intelligence. Karena saya bilang kalau kalian nanti tiba-tiba lampu mati atau kerja di padang pasir, kalian perlu menurunkan rumus segala macam, ya tetap yang berperan adalah original intelligence ya, not artificial intelligence. Tapi digital ini memang tidak bisa ditolak ya, dia berkembangnya cepat sekali ya. Apalagi sekarang kan integrasi antara nano, bio, kogno ya, sekarang ini udah semakin ini ya. Jadi kita mau tidak bisa terhindar. Tapi pertanyaan besarnya bagaimana pendidikan itu melaluinya ini ya. Tadi betul mahasiswa sekarang itu saya lihat di ITB pun mahasiswa itu kalau di kuliah itu saya jelasin mereka ngelihat laptop, ngelihat HP ya. Karena semua bahan ada di situ ya. Semua bahan ada di situ. Jadi interaksi humanistiknya tuh agak sedikit hilang kalau saya lihat ya. Jadi ini jadi ya saya juga sedang mencari solusinya ini ya. Tapi literasi digital mereka tinggi sekali ya, bagus ya. Ini nyuwun sewu tadi ya, masalah MOOC ya. Jadi dari evaluasi kita di ITB kemarin pada saat ada COVID, itu mahasiswa era COVID itu umumnya nilai-nilai TPB-nya, MAFIKI-nya, matematik, fisika, kimia turun, ya, turun semua. Jadi original intelligence-nya itu nggak kepake. Jadi ya kita lihat IPK generasi COVID itu di ITB umumnya turun, ya. Sesudah mereka luring lagi, kembali lagi, bisa berinteraksi dengan teman-temannya, dengan dosen, dengan senior, naik lagi IPK-nya ya. Jadi kita juga sedang berusaha mengintegrasikan bagaimana antara daring dan luring ini yang pas ya. Karena tatap muka itu ternyata seperti Kiai Muhaimin katakan, seperti di pesantren, tatap muka itu penting ya. Karena dengan tatap muka itu ada gesture, ada diskusi, ada kepercayaan tumbuh ya, susah dibangun dengan Zoom dan seterusnya ya. Nah, kemudian ya ITB juga tidak bisa menafikan bahwa infrastruktur MOOC segala macam ini perlu ya. Jadi kita pun membangun infrastruktur yang memanfaatkan teknologi 4.0 ini ya. Nah, yang berikutnya yang kita lihat ini dunia kerja ya. Jadi akan kita menyiapkan mahasiswa kita untuk masuk ke dunia kerja. Nah, kita lihat di Indonesia pun kementerian, lembaga, industri apalagi ya, mereka juga cepat sekali
uh, pemanfaatan teknologi 4.0, artificial intelligence, IoT segala macam. Misalnya kalau di kita setidaknya di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian di kami, itu software-software itu yang dulunya kita sering pakai, misalnya Fortran, MATLAB segala macam itu udah ditinggal. Kita minta mereka sekarang Python, karena Python itu yang paling banyak digunakan di dunia kerja. Semua data scientist segala macam itu pakai Python ya. Jadi semua software-software yang berbasis AI itu memang kita paksa mahasiswa harus bisa ya, karena mereka terjun di dunia kerja ya. Nah, yang kita perlukan juga, nah ini di ITB itu ada Fakultas Seni Rupa dan Desain, Pak Mas Sianto ya. Jadi kita ini teman-teman di Fakultas Seni Rupa dan Desain ini mulai menggarap yang namanya digital humanity. Jadi bagaimana aspek kemanusiaan di era digital ya. Karena kita khawatir juga semakin berkembangnya digitalisasi era digital, itu aspek kemanusiaan itu seperti terdegrade ya. Mahasiswa itu juga semakin soliter, semakin pinter memang, tapi dia semakin lonely dengan teknologi-teknologinya. Nah, ini kita memang proses belajar mengajarnya ini juga harus mempertimbangkan aspek-aspek digital humanity ya. Ini menjadi era topik penting sebenarnya ya di dalam pendidikan di masa depan ya. Bagaimana kemanusiaan itu tidak tergerus dengan era digital ya. Nah, saya pikir nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai etika, integritas itu memang harus masuk ya. Dan tadi seperti dikatakan Pak Maizar Rahman, memang kami perhatikan juga yang ahli teknologi 4.0 ini bukan hanya manusia ya. Syaiton pun juga dan pengikutnya saya pikir belajar juga itu teknologi 4.0 ya. Jadi kalau kami amati, saya sering diskusi sama mahasiswa ya. Saya bilang kalau di era saya dulu mahasiswa, itu melihat aurat wanita itu rasanya susah bener ya. Hampir nggak pernah lah kita ngelihat aurat wanita ya. Tapi sekarang ini kalian itu kan kalau buka TikTok, buka Facebook, tiba-tiba kan ada lewat gambar-gambar yang tidak genah ya, tidak senonoh. Nah, yang kalian lakukan apa? Semuanya mengatakan ya sayang Pak kalau nggak dilihat. Jadi tapi lama-lama bablas katanya ya. Nah, ini yang bahaya ya, dan sering kita baca juga ya perselingkuhan macam-macam itu gara-gara godaan setan ya. Jadi kita harus hati-hati juga dalam konteks keagamaan. Kita manusia semakin pintar dalam teknologi 4.0, 5.0, tapi syaiton pun semakin jago ya. Dan cara dia masuk itu sekarang ini anak-anak mahasiswa itu di ruang privasi mereka di kamar kosnya itu bisa berselancar kemana-mana, bisa mengundang aurat macam-macam ke dalam. Nauzubillah min zalik. Nah, ini mahasiswa kita ini harus diperkuat ini ya. Jadi kita baru perubahan kurikulum, jadi di ITB pun kita juga mulai memikirkan ini ya. Mulai memikirkan literasi digital, digital humanity, bagaimana mahasiswa kita ini secara etik, digital etiknya bagaimana seperti kata Pak Fatoni tadi. Karena gangguan terhadap anak-anak muda ini terutama yang terkait itu Gus ya, wanita ya. Dan itu tersebar luas di medsos. Ini kita khawatir sekali, tapi ya nggak tahu tadi Mas Fatoni di program cabainya ada apa nggak itu cara 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 membentengi mahasiswa kita dari pornografi, porno aksi yang mudah sekali diakses di dunia digital saat ini ya. Mungkin Mas Yanto nanti harus bikin movie, ada nggak cerita tradisional kita yang bisa melawan itu ya, walau walam bisawab. Jadi kira-kira kalau saya melihat ini tantangan besar tapi peluangnya besar ya. Dan sebagai umat Islam tentunya kita nggak boleh lari ya. Kalau menurut saya ini medan pertempuran di masa depan, jihad di masa depan itu ya jihad 4.0 itu ya bagaimana kita bisa selamat dunia akhirat, tapi tetap
tetap cerdas menggunakan teknologi-teknologi digital yang ada ya. Jadi umat Islam itu tidak boleh lari dari dunia kalau menurut saya ya. Justru kita harus terjun ke dalam dunia digital, tapi kita beruntung kita punya kekuatan ajaran-ajaran Islam ya, yang insya Allah mudah-mudahan itu bisa memperkuat kita lah. Amin, amin ya. Amin. Begitu saja Mas Wahid dan teman-teman sekalian. Jadi izin Mas Yanto, nanti kalau sempat saya ke Jogja mungkin nanti saya sowan Mas. Kalau boleh. Ya. Luar Ya, terima biasa, kasih. Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.